Kalau ada anggapan bahwa orang-orang yang mengkritik tentang kelakuan oknum pelaku agama itu biasanya akan dibilang memecah belah ya Mas ya, dibilang sesat, bahkan dibilang anti agama, dibilang menghujat juga, dibilang menghina. Nah, banyaklah perkataan-perkataan yang seperti itu. Termasuk dengan Mas Wahyu ya, yang dianggap menghina, dianggap mengolok-olok, padahal nggak ada itu isinya Mas Wahyu seperti itu ya. Tujuannya kan kita mengkritik untuk membangun ya Mas ya, biar kita lebih berpikir terbuka, nggak sempit cara berpikirnya. Dan Mas Wahyu saya anggap bukan mengkritik agamanya ya Mas ya, tapi mengkritik pelakunya. Nah, tentunya pelaku agama kan ada yang baik, ada yang nggak baik ya Mas ya. Yang Mas Wahyu kritik itu kan yang nggak baik kelakuannya. Nah, ini kalau menurut Mas Wahyu, gimana Mas menyikapi yang seperti ini? Ya, kadang memang repot ya. Bahwasannya ketika kritikan itu dianggap sebagai sebuah hinaan, kritikan dianggap sebagai sebuah penistaan, kritikan dianggap sebagai sebuah cacian atau alat untuk memecah belah kita dengan saudara kita. Nah, tentunya orang-orang yang berpikir atau beranggapan seperti ini adalah mereka-mereka yang, mohon maaf ya, yang tidak mau menggunakan pola berpikirnya dengan luas, Mas Yahya. Jadi sudut pandangnya itu sempit sekali, hanya melihat dari satu sisi saja. Seperti halnya apa yang seringkali saya sampaikan. Ya, kalau dikatakan kita nyenggol agama tertentu, dikatakan kita ini membenci agama tertentu, dikatakannya kita ini orang-orang nggak beragama, ya, kemudian dianggap kita ini menghina, menghujat. Mohon maaf, saya tidak memperdulikan akan hal itu, Mas Yahya, karena penilaian setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang menilai baik, ada juga yang menilai buruk. Bahkan hal yang menurut kita baik, misalkan kita membantu orang saja, itu saja masih ada yang menghujat loh Mas Yahya. Benar. Dengan berbagai sudut pandang atau cara berpikir. Jadi saya rasa kalau kita melakukan sesuatu hal, terus kemudian kita terjebak dengan penilaian-penilaian yang seolah-olah semua orang ini harus sependapat dengan apa yang kita sampaikan, itu salah Mas Yahya. Karena apa? Karena cara setiap orang di dalam menerima, di dalam memahami sesuatu hal itu berbeda-beda. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Mas Yahya. Apa yang benar menurut saya belum tentu juga benar menurut Mas Yahya. Kalau contohnya adalah tentang makanan, bisa jadi makanan ini menurut saya enak, tapi belum tentu menurut Mas Yahya enak. Lalu kenapa kita harus memaksakan ini? Bukankah seyogyanya kita ini saling menghargai Mas Yahya? Bahwa kesenangan setiap orang berbeda-beda. Cara setiap orang menikmati apa yang dia rasakan berbeda-beda Mas Yahya. Jadi harusnya kita bisa berdamai dengan situasi itu. Nah, tinggal kita melihat kritikan ini kritikan yang seperti apa gitu loh. Apakah kritikan ini adalah kritikan yang saling menjatuhkan, saling membunuh, baik itu membunuh mental, karakter, kejiwaan, ataukah kritikan ini justru membangun Mas Yahya dalam segala aspek? Saya sering katakan bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pemahaman, kita itu tidak pernah memaksakan untuk orang-orang yang menonton, melihat, mendengarkan itu untuk mempercayai atau mengikuti pemahaman itu. Tetapi justru dari pemahaman, dari wawasan yang kita sampaikan, dari pengetahuan yang kita sampaikan itu, kita gunakan cara berpikir kita yang logis gitu. Karena apa? Karena arah dan tujuannya adalah untuk membangun Mas Yahya. Untuk kebaikan bersama. Contoh, ketika saya mengkritik suatu agama, sebetulnya saya tidak mengkritik agamanya,
Justru saya menyayangi agama itu, Mas Yahya. Justru saya itu ngeman gitu loh. Justru saya itu ingin mengingatkan kepada para pelaku-pelaku agama ini untuk mbok ayo sadar bahwasanya kita hidup ini nggak sendiri. Nah, kita bicara agama saja, ada berapa banyak agama di Indonesia ini? Kurang lebih kalau saya tidak salah ada 6 ya. Ya, Mungkin bisa dikoreksi nanti. Intinya ada banyak agama. Yang mana agama-agama yang sudah disahkan secara pemerintahan ini mempunyai hak yang sama di Republik ini. Betul enggak? ya, Hak secara undang-undang tentunya. Hak untuk dipeluk dan hak untuk tidak dipeluk. Betul enggak? betul. Nah, kalau kita paham di negara kita saja ada banyak agama, lah kenapa kita harus memperebutkan itu? Kan begitu harusnya. Artinya kita harusnya saling menjaga kerukunan antar agama ini tadi. Lah cara mewujudkannya adalah dari mana? Dari para pelaku agamanya ini loh. Jadi saya itu memberikan sebuah pemahaman itu tentunya kan atas dasar kisah nyata toh Mas Yahya. Para pelaku agama sok paling agamis tetapi kelakuannya ternyata tidak mencerminkan seseorang yang paham tentang agama. Bukankah ketika ada oknum atau pelaku agama yang melakukan tindakan yang nggak benar, yang nggak baik, itu justru akan membuat agamanya ini jadi dipandang nggak baik, betul nggak? Betul. Salah satu contohnya misalkan, mohon maaf, misalkan yang fanatik banget dengan agama, sehingga seolah-olah apapun yang tidak sama dengan akidah di agama itu jadi dianggapnya sesat, dianggapnya nggak benar gitu. Padahal kita hidup ini berbeda-beda gitu Mas Yahya. Kayak di Bali ya, ada agama Hindu, Buddha, di mana setiap hari membakar dupa dan lain sebagainya. Terus mau kita anggap itu syirik. Tersinggung enggak kira-kira saudara kita yang di Bali? Pasti tersinggung. Tersinggung karena kita mempunyai cara yang berbeda-beda. Harusnya itu yang bisa kita kaji gitu loh. Makanya saya sayang dengan agama itu. Saya memperhatikan agama itu. Bukan terus kemudian saya dikatakan membenci agama itu. Bukan. Justru saya ingin menyelamatkan sesuai dengan kemampuan saya begitu loh. Saya bisanya hanya memberikan nasihat, saran, masukan begini. Untuk yang mau saja. Minimal untuk yang mau tersadarkan gitu loh. Supaya jangan seolah-olah bahwa kamu ini adalah orang yang paling benar sendiri. Padahal dampak dari apa yang kamu lakukan ini bisa menciptakan sesuatu yang jadi nggak bagus. Karena kita hidupnya bermasyarakat, Mas Yahya. Hidup berbangsa, bernegara. Hidup berdampingan dengan banyak sekali agama-agama yang lainnya juga gitu loh Mas Yahya. Jadi saya rasa tidak ada untuk orang yang normal ya, punya pikiran yang masih waras, yang masih sehat, punya hati yang mudah-mudahan masih benar juga, saya rasa tidak ada keinginan untuk kita memecah belah apalagi. Nah, cuman mungkin karena perbedaan-perbedaan cara berpikir saja yang membuat orang jadi berpikir ke sana, Mas Yahya. Kalaupun ada yang berpikiran bahwa ngapain ngurusi agama orang lain, urusi saja agamamu sendiri misalkan. Sebetulnya kita bukan ngurusi Mas Yahya. Tapi kita ini hanya ingin sama-sama, ayo kita belajar tentang hidup ini. Supaya apa sih? Supaya kita bisa menjalankan apa yang kita yakini itu tadi dengan baik, dengan benar. Dan dampaknya itu menjadi sebuah kebaikan dan kebenaran gitu loh maksud saya Mas Yahya. Iya Mas, seharusnya kita sebagai sesama makhluk Tuhan ya, makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sadar bahwa ya kita ini sama ya, cuma berbeda apa yang dipeluk saja ya, berbeda keyakinan. Nggak ada satu keyakinan yang sesat ya. Mungkin untuk masing-masing agama akan mengklaim dirinya yang paling benar ya. Nggak apa-apa itu untuk disimpan sendiri ya, nggak usah untuk menjelekkan agama lain ya, biar akur. Nggak ini ya Mas ya, wah perdebatan terus yang terjadi. Ya makanya kan banyak yang di Islam pecah jadi berapa sih Mas Yahya? Iya. Ya, bertengkar, berantem, berebut sendiri. Ada yang berbeda cara sholatnya, berbeda cara melafalkan
Al-Quran, ya, bacaannya. Di Kristen juga demikian, ya, terpecah berbeda-beda aliran Mas Yahya. Kemudian yang di agama yang lainnya juga demikian. Belum lagi yang tidak beragama, sama-sama mempunyai dasar begini begitu. Justru kita ini ingin membangun Mas Yahya, ingin membangun persaudaraan, membangun sebuah kedamaian, sebuah kerukunan. Kita ini mengoreksi saja. Bukan kita ingin ikut campur, tidak. Kita mengoreksi manakala ada hal yang dampak secara luasnya ini kurang baik, kurang benar, kita koreksi, kita ingatkan. Untuk yang mau saja. Untuk yang tidak mau tidak jadi masalah. Saya rasa tujuan dari apapun yang disampaikan di media sosial, termasuk dari saya, mungkin juga dari teman-teman yang lain, mau itu melalui forum agama, ya, forum keagamaan, melalui forum pendidikan sekolah, melalui kajian-kajian tertentu, apapunlah itu. Intinya itu adalah sebuah pemahaman, sebuah wawasan, sebuah pengertian tentang kehidupan, apapun dasarnya. Kalau memang tujuannya itu adalah untuk kebaikan, lah kenapa enggak gitu loh. Bukankah semakin banyak saudara itu semakin banyak rezeki katanya Mas Yahya. Tentunya kita semua akan sangat senang ya Mas Yahya, manakala tercipta kerukunan, kedamaian dimanapun kita berada dengan apapunlah perbedaan di antara kita Mas Yahya. Iya, lawang kita saling membutuhkan ya Mas ya. Mungkin dari orang lain yang beda agama dengan kita pakai produknya. Bahkan juga yang beragama juga menciptakan produk-produk lain yang kita butuhkan juga ya Mas ya. Intinya saling membutuhkan lah. Makanya kita itu saling membutuhkan. Karena kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya, bisa jadi kita benci dengan orang Kristen, padahal baju yang kita pakai bikinannya orang Kristen misalkan. Ya, mohon maaf ini, makanan yang kita makan ini dari hasil karyanya orang Kristen misalkan. Teknologi yang kita gunakan mungkin juga dari orang Kristen misalkan. Sebaliknya demikian. Untuk yang Kristen misalkan membenci Islam, padahal produk yang dia gunakan bajunya juga bikinan saudara-saudara kita orang Muslim Mas Yahya. Ini kan, ayolah kita sadar bahwa tidak perlu kita saling menjatuhkan, tidak perlu kita saling memperebutkan, tidak perlu kita saling mengklaim atau merasa bahwa kita adalah yang paling benar, paling baik. Intinya apa? Ayo kita jalani kehidupan kita ini tadi dengan penuh keselarasan, penuh keseimbangan. Seimbang bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh isi di jagat raya ini, alam semesta dan dengan sesama manusia, dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Selebihnya kita ciptakan kerukunan, kedamaian, persaudaraan, cinta, kasih dimanapun kita berada. Tidak pandang bulu Mas ya. Berbuat baik itu nggak pandang bulu dengan siapapun. Makanya kalau ada mohon maaf ya, hal-hal tentang kita mengoreksi, mengkritik, sejujurnya kita mengoreksi, mengkritik itu adalah para oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini. Ya, para pelaku-pelaku agama ini. Yang itu nyata sekali Mas Yahya. Nyata sekali. Banyak sekali oknum-oknum agama, pelaku agama yang nggak benar Mas Yahya. Itu banyak sekali. Yang mungkin hanya karena kepentingan ini tadi mereka berusaha untuk memecah belah kita. Demi, atas dasar dalil ini, atas dasar ayat ini kita dibentur-benturkan. Jangan mau kita diperlakukan seperti itu. Kita semua ini adalah saudara. Kita semua ini adalah sama-sama makhluk yang meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Yang berbeda hanya wadahnya, hanya bentuknya, hanya warnanya saja Mas Yahya. Isinya sama. Untuk itu, ayo hidup damai berdampingan dengan siapapun atas dasar apapun.